Halo sahabat dan kerabat, di mana saja Anda berada. Salam damai, salam sehat. Saya Frederick Makitan, jumpa lagi dengan Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Dan pada hari ini kita akan meneruskan perjalanan panjang kita menelusuri riwayat hidup dan pelayanan Sang Anak Manusia yang bernama Yesus Kristus 2000 tahun yang lampau di tanah Palestina. Dan pada hari ini, bahkan sejak episode yang lalu sebenarnya kita sudah berada di dalam satu peristiwa. Peristiwa ini dicatat oleh Yohanes dalam kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Dan kita pada episode yang lalu kita sudah memahami cerita itu dan kita sudah berbicara beberapa perkataan Yesus yang menjadi renungan kita. Tapi hari ini ada lanjutannya karena percakapan itu cukup panjang. Nah, saat itu peristiwa itu adalah satu peristiwa di mana Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria di pinggir kota Sikar di wilayah Samaria. Ini di antara Yudea dan Galilea. Jadi pada saat itu Yesus dalam perjalanan meninggalkan Yudea dan Yerusalem untuk kembali ke Galilea. Setelah kira-kira 8 bulan lamanya, Yesus melayani di Yerusalem dan di wilayah, di kota dan desa di wilayah Yudea setelah perayaan Paskah. Jadi Yesus itu terjadi kira-kira di bulan November tahun 27 Masehi. Dan Yesus tinggalkan wilayah Yudea bersama murid-muridnya dan kembali ke Galilea. Dan mereka melewati Samaria. Tidak seperti biasanya orang-orang Israel dalam mondar-mandir dari Galilea ke Yudea, Galilea di utara, Yudea di selatan, untuk ibadah, ibadah tahunan. Mereka biasanya melewati sebelah timur sungai Yordan. Dan itu jalannya jadinya lebih panjang. Tapi kali ini tidak. Yesus pulang bersama beberapa muridnya. Mereka melewati bagian barat dari sungai Yordan. Karena itu mereka harus melintasi wilayah Samaria. Nah, satu ketika Yesus dan murid-muridnya beristirahat di satu tempat. Yaitu di wilayah Samaria di pinggir kota Sikar. Dan murid-murid Yesus sedang pergi ke kota untuk membeli makanan untuk makan siang hari itu. Karena memang itu sudah jam 12 siang dan mereka sudah capek dan juga lapar, haus dan sebagainya. Nah, Yesus duduk di pinggir satu sumur. Sumur itu disebut sumur Yakub. Karena sumur ini digali oleh Yakub, nenek moyang orang Israel. Dan menjadi warisan buat salah satu anaknya yang bernama Yusuf. Nah, di pinggir sumur itulah Yesus duduk. Lalu tiba-tiba datanglah seorang wanita, seorang perempuan yang disebut sebagai perempuan Samaria yang dicatat oleh penulis kitab Injil Yohanes. Nah, dia datang dari dalam kota. Itu sudah merupakan kebiasaan untuk menimba air, mengambil air dari sumur Yakub ini. Dan pada saat itulah Yesus menyapa wanita ini. Dan Yesus langsung minta air. Berikanlah aku minum. Tapi sulit bagi wanita ini karena dia melihat, oh ini orang Yahudi. Kan aneh orang Yahudi minta air pada orang Samaria karena orang Yahudi dan orang Samaria ini sudah seperti musuh bebuyutan sudah ratusan tahun yang sejak ratusan tahun yang lalu. Jadi ini tidak diceritakan selanjutnya akhirnya diberikan air atau tidak. Tetapi ternyata itu sulit dan itu bukan merupakan hal yang penting pada saat itu. Jadi Yesus meminta air, tapi wanita ini juga ragu-ragu, kok engkau orang Yahudi bagaimana bisa minta air? Dan seterusnya dan seterusnya. Lalu Yesus berkata begini, padaku ada air hidup. Ya, ini dalam cerita kata-kata saya. Barang siapa mendapatkan air itu, dia tidak akan haus lagi dan dia tidak perlu lagi datang untuk mendapatkan air dari sumur Yakub. Nah, ini ada satu konsep pemikiran rohani yang belum dapat ditangkap oleh wanita
atau perempuan Samaria ini. Maka buru-buru aja wanita Samaria ini yang berpikir secara fisik, wah kalau begitu air itu bagus dong, berikanlah pada aku. Nah, pada waktu wanita meminta supaya kalau bisa dia mendapatkan air yang disebut air hidup itu, Yesus tidak memberikan penjelasan apa-apa, seakan-akan tidak menggubris apa permintaan wanita itu. Tapi Yesus memulai sesuatu dengan perkataan-perkataan yang lain. Nah, kita akan membahas persoalan ini dan saya memberikan topik yang akan kita bicarakan untuk perkataan-perkataan Yesus berikutnya ini. Saya memberikan topik pengakuan seorang perempuan Samaria. Now get your message. Nah, ada kelanjutan dari percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria yang masih dituliskan oleh Yohanes, mantan murid Yesus ini. Di dalam pasal 4 ayat 16 dan beberapa ayat selanjutnya, saya baca di sini, kata Yesus kepadanya, kepada perempuan Samaria itu, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Ya, ini kan agak membingungkan pasti pada perempuan Samaria ini, karena dia minta, Tuhan berikanlah aku air itu, air hidup yang kita sudah percakapkan kemarin dalam percakapan sebelumnya, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang ke sini lagi untuk menimba air. Tapi Yesus seakan-akan tidak mempedulikan apa yang menjadi permintaan wanita itu. Selanjutnya, sebaliknya Yesus berbicara sesuatu yang lain. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Gitu. Jadi datang kepada Yesus di sumur Yakub itu. Lalu perempuan ini berkata kepada Yesus, "Aku tidak mempunyai suami." Lalu Yesus membalasnya lagi, "Tepat katamu, hai perempuan Samaria, bahwa engkau tidak punya suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, kata Yesus. Dan yang ada sekarang padamu ini memang bukan suamimu. Jadi dalam hal ini engkau berkata benar," kata Yesus kepada perempuan Samaria itu. Kaget dia. "Aku sudah mempunyai 5 suami. Dan yang sekarang ada bukan suamiku." Orang ini kok tahu ya? Laki-laki muda Yahudi ini kok bisa tahu seperti itu? Lalu serta-merta dia yakin bahwa ini bukan orang biasa. Maka perempuan itu berkata kepada Yesus, "Tuhan," dia langsung memanggil Tuhan. "Tuhan, nyata sekarang bagiku, nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi." Nah, inilah beberapa ayat yang kita akan coba merenungkan di dalam pertemuan kita hari ini. Sahabat dan kerabat, memang kalau kita ada di situ, barangkali kita juga sedikit berpikir ya. Yang pertama yang kemarin kita bicarakan dalam episode yang lalu, kok di dalam diri Yesus sendiri katakan bahwa ada apa yang disebut air hidup. Dan kalau seseorang mendapatkan air hidup itu dari Yesus, maka dia tidak akan pernah haus lagi. Bahkan di dalam dirinya akan mengalir semacam ada sumber air hidup yang mengalir terus, tidak pernah berhenti untuk selama-lamanya. Jadi ini kebingungan pertama yang kita sudah bahas pada minggu yang lalu, pada episode yang lalu. Sekarang sedikit kebingungan lagi bagi wanita Samaria ini, karena waktu dia minta air yang hidup itu, yang Yesus katakan bukan berhubungan dengan air itu lagi. Tapi Yesus suruh, "Pergilah, panggillah suamimu datang." Nah, apa yang bisa saya jelaskan di sini dan menjadi bahan perenungan di sini? Yang pertama, permintaan Yesus atau semacam perintah dalam tanda kutip ya kepada perempuan Samaria ini. Panggillah suamimu, apa urusannya? Untuk apa memanggil suami ini? Apakah untuk membantu menimba air untuk memberikan kepada Yesus? Rasanya bukan. Tapi kenapa Yesus menyuruh
menyuruh perempuan Samaria ini untuk memanggil suami dan datang kepada Yesus. Ini perlu menjadi renungan kita. Yang kedua yang perlu kita tahu, yang perlu dijelaskan bagi kita dalam menjadi perenungan kita adalah bagaimana keterbukaan yang begitu polos, begitu jujur oleh perempuan Samaria ini tentang keadaan dirinya. Jadi waktu Yesus bilang, pergilah dan panggillah suamimu datang ke sini. Lalu perempuan ini bilang, aku tidak bersuami. Memang padahal ada satu orang yang bisa dikatakan itu suaminya. Dia bilang, aku tidak bersuami, polos, apa adanya. Ini hal yang kedua yang akan kita renungkan. Yang ketiga, begitu perempuan ini mengatakan, aku tidak bersuami. Lalu Yesus katakan, tepat katamu. Karena sebenarnya kamu itu sudah memiliki 5 suami. Dan ada satu sekarang padamu, itu bukan suamimu. Kaget perempuan ini. Jadi Yesus membenarkan, benar, tepat katamu, engkau berkata benar. Jadi itu yang ketiga yang perlu kita renungkan. Yang keempat, terjadi satu pengakuan atau kepercayaan dari perempuan Samaria ini terhadap Yesus. Begitu dia sadar, dia tahu bahwa Yesus kok tahu seluruh isi hatinya. Tahu latar belakang kehidupannya, padahal baru ketemu hari itu. Dan ini orang Yahudi, Yesus ini orang Yahudi. Begitu dia tahu bagaimana seorang muda yang asing ini mengenal dia, maka dia yakin bahwa ini bukan orang biasa. Sehingga terjadi pengakuan oleh perempuan Samaria terhadap Yesus. Dia katakan, engkau seorang nabi. Nah, apa makna dan pesan buat kita pada hari ini? Mendengarkan perkataan atau perintah Tuhan. Ya, sama seperti apa yang dialami oleh perempuan Samaria itu tadi. Ini kan firman Tuhan. Pergilah, panggillah suamimu dan datang kepadaku. Di dalam kehidupan kita saat ini selalu terbentang firman Tuhan yang bagaikan cermin hidup. Kita semua, Anda dan saya, kita memandang ke cermin itu. Memang kita melihat diri kita. Tapi apa yang membuat kita dapat memandang diri kita adalah firman Tuhan itu sendiri yang bercerita tentang kehidupan kita. Kalau firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, selalu saja ada hal-hal tertentu yang membuat kita sadar bahwa kita perlu melakukan sesuatu. Melakukan firman Tuhan itu sendiri, melakukan perintah Tuhan. Dan melakukan itu untuk apa? Dengan memahami dan melakukan firman Tuhan, sebenarnya diri kita menjadi terbuka. Terbuka terhadap Tuhan. Jadi, kitab suci, di dalamnya semua kita bisa kenal isi kitab suci itu sebagai firman Tuhan. Dan pada waktu kita baca, kita akan mengalami bagaimana kita itu menerima perintah sama seperti Yesus katakan kepada perempuan Samaria itu. Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah kepadaku. Jadi firman Tuhan seakan-akan menyerukan selalu ini. Lihatlah hidupmu, pergilah, lihatlah hidupmu, dan membawa hidupmu itu datang kepadaku dan terbuka kepadaku. Perintah sekaligus ini merupakan panggilan. Jadi begitu pentingnya bagian yang pertama ini. Di dalam kita berhadapan dengan kitab suci, berhadapan dengan firman Tuhan, maka kita sedang berhadapan dengan sebuah perintah atau panggilan untuk masuklah kembali ke dalam hidupmu dan membukakan apa yang ada di dalam hidupmu secara polos dan datang kepadaku. Kita menemukan diri kita di depan firman Tuhan, kita menemukan diri kita dan membawa diri kita itu kembali berhadapan dengan Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian, cukupkah sampai di situ? Tidak. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, membawa diri kita sendiri yang dalam tanda kutip seperti membawa suami atau istri kita dalam tanda kutip
sama seperti kita membawa diri kita dan datang kepada Tuhan, kita menyadari keadaan diri kita kepada Tuhan. Jadi tidak mungkin kita membawa diri kita, memanggil diri kita keluar dari dalam persembunyian hidup kita tanpa kita sadar keadaan diri kita yang sebenarnya. Jadi apa yang penting di sini yang menjadi perenungan kita adalah bahwa kita sadar akan dosa-dosa kita. Kenapa? Begitu kita disuruh Tuhan melakukan firman Tuhan untuk melihat diri kita, menemukan diri kita sendiri, maka apa yang kita temukan dalam diri kita adalah dosa-dosa kita. Karena kita di hadapan Tuhan. Yang kita temukan adalah keberdosaan atau sifat keberdosaan kita. Kecenderungan keberdosaan kita. Cenderung untuk berbuat dosa. Dan bukan cuma itu, kehidupan dalam dosa. Pada waktu firman Tuhan, kita memandang firman Tuhan, sebenarnya kita melihat dan menemukan diri kita sendiri yang sedang hidup di dalam dosa. Apalagi dosa-dosa yang masih kita pelihara. Seperti perempuan Samaria itu tadi. Dia masih di dalam tangannya masih ada seorang laki-laki. Padahal itu bukan suaminya. Yang berikut. Kalau seseorang datang kepada Tuhan, ya, dia memeriksa dirinya, dia melihat dirinya, dia membawa itu secara terbuka di hadapan Tuhan. Dia sadar akan hal itu. Dan dia mengenal kembali semua kekotoran dalam hidup dia. Dan dia datang kepada Tuhan dengan terbuka, dengan penuh kesadaran, maka Tuhan akan mengaku ya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melihat pengakuan kita ini jujur atau tidak. Atau masih ada bagian-bagian yang kita coba-coba sembunyikan seakan-akan Tuhan tidak tahu. Nah, kita harus buka semua itu. Kalau kita benar-benar melepaskan dan membukakan habis-habisan kepada Tuhan, inilah aku Tuhan, seperti perempuan Samaria itu. Dia sadar bahwa dia tidak punya suami. Dan Yesus katakan, kamu sudah punya 5 suami dan yang sekarang ada bukan suamimu. Nah, kalau kita dengan jujur terbuka tidak menyembunyikan apa-apa pun lagi di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan katakan benar pengakuanmu. Kalau Tuhan mengatakan bahwa kita mengaku dengan benar, ini satu tanda baik di dalam kehidupan. Kalau kita masih menyembunyikan, maka Tuhan tidak akan bilang kamu benar. Jadi Tuhan mengatakan kita benar oleh karena Dia melihat di hati kita ini jujur. Yesus bukan tidak tahu kehidupan dari perempuan Samaria itu. Itu sebabnya Yesus bilang, kamu sudah memiliki 5 suami. Yesus tahu. Tapi kenapa Yesus harus pelan-pelan bercakap-cakap? Tidak, Yesus tahu. Keilahian Yesus membuat Yesus tahu. Karena itu Yesus suruh panggil suami. Panggil perempuan Samaria ini memanggil suaminya. Dan dari situ jalan masuk. Dan yang keempat ya. Jadi tadi yang ketiga, jikalau kita dengan jujur dan tulus terbuka atau datang dengan keterbukaan diri kepada Tuhan dan mengakui semua kelemahan kita. Kecenderungan kita yang tidak benar, kehidupan yang masih di dalam dosa, masih mempertahankan satu dosa misalnya. Kalau kita mengakui dengan jujur, maka Tuhan akan katakan benar karena kita jujur mengakui. Dan yang terakhir, jikalau Tuhan sudah mengatakan bahwa aku memandang kamu benar karena kamu jujur mengakui semuanya itu. Kamu terbuka habis-habisan kepadaku. Maka ini sebenarnya pintu masuk yang begitu bagus buat setiap orang dalam berhadapan dengan Tuhan. Akan ada satu kemampuan dan kesukaan dan sukacita untuk mengakui siapa Tuhan itu. Nah, turning point-nya di sini. Apabila kita mengakui siapa Dia, mengaku Dia Yesus, mengakui Dia anak manusia sekaligus anak tunggal Allah dalam pemahaman teologis. Maka itu merupakan turning point, titik balik dan starting point. Segera berangkat maju ke dalam satu pembaruan, satu kelahiran kembali. Dan inilah yang terjadi pada wanita atau perempuan Samaria ini. Dan ini juga yang sekaligus menjadi renungan kita. Begitu penting kita tiba pada apa yang disebut
mengaku siapa Tuhan di dalam hidup kita. Lalu Tuhan akan mulai bekerja untuk sebuah pembaruan. Baiklah sahabat, sampai di sini jumpa kita. Saya berharap renungan ini akan menjadi sebuah sentuhan yang baru buat kita di hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan saya Frederick Makitan pamit dulu. Get your message. Have a good day and see you next time.